Ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini modelnya dia itu kalian itu memodelkan dari suatu infografis ya. Gambar di sini tuh berupa infografis yaitu tentang perubahan suhu. Biasanya ini ada di HP ataupun di laptop ya, di Twitter. Nah, perubahan suhu yang ada di infografis ini kalian modelkan menjadi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kalian ingat-ingat ya. Step pertama, tentukan titik terendah dan titik tertinggi dari suhu yang ada di sini. Di info ini udah kelihatan, suhu yang paling rendah itu ada di titik 4 derajat Celcius. Karena 4 derajat Celciusnya ada 2 ya, pilihlah salah satu lah sebagai sampel saja. Dari sini didapatkan titik terendahnya 4 derajat Celcius. Lalu untuk titik tertingginya yaitu 10 derajat Celcius. Nah, sudah didapat. Nah, ini kalau ibu gambarkan ke termometer. Nah, termometer ini kan seperti garis bilangan bulat. Nah, si empatnya itu ada di sini ya. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang lebih seperti inilah. Dari sini didapatkan toh, tadi titik paling rendahnya adalah 4, terus titik yang paling tingginya adalah 10. Nah, dari sini 4 ke 10 yang menduduki sebagai titik tengahnya berapa? Nah, bagaimana cara mencari titik tengah? Nah, itu modelnya seperti kalian mencari median. Ingat toh titik tengah. Nah, 4 ke 10 ini udah kelihatan toh titik tengahnya adalah si 7. Nah, maka 7 ini sebagai titik yang stabil. Pas tengah-tengah. Titik stabilnya. Nah, untuk perubahannya 4 ke stabil ini harus berapa sih? Harus naik berapa? Nah, itu namanya perubahan. Nah, didapatkan perubahannya adalah dari 4 ke 7 kan 1, 2, 3. Nah, perubahannya itu 3. Ini pasti sama. Dari 10 ke 7 itu juga pasti 3. Karena 7 kan tengah-tengahnya. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita dapatkan suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana? Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan, yaitu berapapun nilai X-nya. Nah, X itu kan titik yang dia itu nanti diambil antara 4 sampai 10. Di sini kan nggak ada 5 atau bisa aja 5 derajat atau berapa. Nah, itu disimbolkan dengan K. Tadi di soalnya udah ada ketentuan ya, kalau K dia itu mengumpamakan suhu. Nah, otomatis kalau si K-nya ini dikurangi dengan titik yang stabilnya yaitu 7. Nah, dimutlakkan karena banyaknya itu dia itu nilainya nggak negatif ya kan. Terus dia itu selalu kurang atau nggak mungkin melebihi dari perubahannya, yaitu si 3. Nah, didapatkan toh pertidaksamaannya nilai mutlak yaitu K dikurangi 7 itu selalu ada atau lebih kecil sama dengan 3 tet nggak apa-apa, lebih kecil nggak apa-apa, yang jelas nggak mungkin itu melebihi 3 karena udah jelas di sini bedanya ya, rentangannya karena titik tengahnya 7, perubahannya hanya 3 aja, 3 kenaikannya itu 3. Jadi cara menuliskannya ke dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, yang pertama K dikurangi titik X-nya ini ya, dikurangi dengan titik stabilnya, terus pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan 3. 3 ini perubahannya. Jadi ini titik yang stabil, terus yang 3 ini perubahannya. Nah, seperti itu anak-anak, diingat-ingat stepnya. Ulangi lagi, yang pertama cari titik rendah, titik tertinggi, terus tentukan titik tengahnya. Nah, titik tengah itu sebagai titik yang stabil. Terus yang ketiga, kalian tentukan perubahannya dari titik tengah ke titik-titik yang lain atau titik terendah dan tertinggi itu berapa. Nah, itu sebagai perubahannya. Sudah selesai seperti itu. Oke, soal ini Ibu gunakan GeoGebra untuk membantu mengerjakan soal ini. Nah, kalian bisa memakai cara step-step manual, cara membuat grafik fungsi kuadrat dan juga cara membuat grafik fungsi linear.
ya. Fungsi kuadrat tuh bentuknya parabola. Parabolanya bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kalau fungsi linear itu garis lurus ya, entah itu horizontal, vertikal ataupun garis miring yang punya gradien, punya kemiringan. Oke, jadi di sini ceritanya ada Russell melempar dak ke arah Tuan Carl. Arah lemparannya itu berupa lintasan parabola ini. Ngeng. Nah, lalu dari arah sini dia tuh nembak. Set. Tembaknya itu bentuk lintasannya itu garis lurus. Nah, di sini udah ada persamaannya masing-masing ya. Persamaannya parabola langsung Ibu inputkan. Y sama dengan min X kuadrat plus 7X plus 2. Nah, seperti ini gambar grafiknya kalau kalian lihat. Lalu Ibu inputkan lagi untuk yang fungsi linearnya, Y sama dengan X plus 11. Y sama dengan X plus 11. Nah, seperti ini. Oh, ternyata antara grafik parabola dan grafik linearnya dia nggak memotong, tapi hanya menyinggung. Kalian bisa mencari titik singgungnya ya antara kurva parabola dan kurva linear. Ada kan rumusnya garis singgung yang melalui titik ini dengan titik ini ya. Ini anak-anak. Nah, nanti lihat perpotongannya itu ada di sini. Kok perpotongannya? Titik singgungnya. Thread. Itu ini titiknya. Kalau Ibu bikin dok ada di sini dia. Thread. Intersect-nya. Nah, Y-nya kan bisa kelihatan nih. Y-nya itu ada di 14 ya. Ini 14. Terus X-nya ada di ada di 3. Kalau Ibu besarkan, ya kan? X-nya ada di 3, Y-nya ada di 14. Nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini akan Ibu kerjakan menggunakan 2 cara ya, agar kalian juga ingat juga kalau misalkan lupa caranya. Nah, soal seperti ini itu soal fungsi, lebih tepatnya fungsi komposisi, yaitu kalau kalian ingat ada F bundaran G atau G bundaran F. Jadi ada fungsi terus dimasukkan lagi sama fungsi, kayak gitu komposisi itu. Nah, ini akan Ibu coba kerjakan pakai cara satu-satu ya, cara biasa. Nah, ini ada cerita. Ibu langsung ke cerita aslinya ini. Jadi ini dijelaskan ada suatu balon udara ya, yang seperti itu modelnya. Nah, ini ada cerita langsung di bawah, langsung ke masalahnya. Jika rumus volume udara panas di envelope oleh pembakaran di burner mengikuti fungsi. Nah, jadi rumus volume itu kayak ginilah fungsinya. Bx jadi terhadap X ya, terhadap variabel X sama dengan 100X ditambah 30. Nah, dengan X adalah jumlah dari helium. Lalu, rumus jumlah massa atau rumusnya massa itu adalah PB. Jadi terhadap B ya, nanti variabelnya yang berjalan itu yang dimasukkan tuh yang nilainya B, yaitu rumusnya B plus 70. Nah, dari kedua fungsi yang ada, fungsi yang pertama, fungsi B, nah dia ini yang berjalan tuh nilai X-nya, nanti akan ada keterangan X-nya. X-nya berapa gitu, nanti X-nya dimasukkan berapa, pasti ada clue-nya. Lalu yang fungsi yang kedua itu fungsi P terhadap B ya, jadi dia nanti B-nya yang dimasukkan sebagai inputannya. Nah, lalu kita baca. Besar massa yang dapat diangkut jika tersedia 4 tabung helium adalah, nah di sini yang ditanyakan besar massa, maka pakailah rumusnya ini massa ini, rumusnya massa kan ini, PB sama dengan
B plus 70. Oke. Nah, tapi di sini kamu harus mencari B dulu, ya toh. B-nya kan nggak diketahui berapa. Bagaimana cara mencari B? Ya dari sini. Ada kan ini rumusnya B. Bx sama dengan 100x plus 30. Cari dulu B-nya. Berarti 100. Nah, karena tadi di sini X menandakan banyaknya helium dan di soal ini sudah diketahui helium yang tersedia ada 4, ya udah X-nya itu 4. 100 kali 4 tambah 30. 400 tambah 30 sama dengan 430. Selesai. Nah, 430 ialah si B-nya itu. Maka ini bisa digunakan untuk mencari P ya, masanya tadi. Ya udah, karena tadi udah ketemu 430, dimasukkan sini. 430 ditambah 70. Hasilnya adalah 500. Maka besar masanya itu ya 500 kg. Selesai. Ini pakai cara satu-satu. Oke, sekarang Ibu pakai cara fungsi komposisi ya. Jadi dari sini bisa kalian ketahui cara ini kan pertanyaan akhirnya kan mencari massa. Maka yang fungsi yang sebagai istilahnya mangkoknya itu loh, ya fungsinya si ini massa ini. Jadi P nanti dalamnya itu diisi Bx. Nah, seperti ini anak-anak. Fungsinya P kan PB toh, tapi B-nya di sini saya kasih Bx. Nah, jangan lupa X-nya yang ada di Bx dimasukkan heliumnya tadi. Oke, karena awalnya itu fungsi P ya tulis aja fungsi P. Fungsi P kan B plus 70. Nah, terus di sini dimasukkan Bx kan? Apa itu Bx tadi? 100x plus 30. Jangan lupa plus 70. Terus dimasukkan nilai X-nya 100 dikali, karena heliumnya ada 4 tambah 30 tambah 70. Nah, 100 kali 4, 400 tambah 30 sama 70 kan 100 ya. 400 tambah 100 sama dengan 500. Sama aja. Ya. Jadi selesai seperti ini. Silakan kalian pahami benar-benar. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini pertanyaannya kan dari pernyataan A, B, C, D, E yang tepat sesuai dengan segitiga di sini adalah di gambar ini. Sebelum Ibu mulai bahas, Ibu beritahu dulu ya. Jadi kalian jangan terpaku dengan bentuk segitiganya. Kalian jangan terpaku dengan ukuran segitiga kalau dilihat secara langsung dengan mata. Nah, kadang ukuran yang dibuat oleh pembuat soal itu tidak proporsional. Misalkan ya, saya buat segitiga seperti ini, sret, sret, sret. Nah, kalau dilihat dengan mata, kan sisi, ini siku-sikunya di sini ya, ini segitiga siku-siku. Kalau dilihat dengan mata, sisi siku-siku yang sebelah sini dengan sisi siku-siku yang alas ini, dia tuh panjangnya berbeda ya kan, Bu, ini pendek ini panjang. Nah, seperti itu. Tetapi kalau di soal ini udah jelas ada keterangan sudutnya, sudut lancipnya ini ya. Kalau dia itu sama anak-anak, sudutnya sama, maka otomatis loh sisi-sisi yang siku-siku itu sama panjangnya. Jadi sekali lagi jangan kemakan dengan lihat soalnya, lihat bentuk segitiganya. Kadang si pembuat soal itu membuat segitiganya itu bentuknya nggak proporsional. Oke, lanjut kembali ke soalnya. Di sini ada soal suatu segitiga siku-siku sama kaki. Belum, sorry. Ada suatu segitiga siku-siku. Nah, di segitiga ini ada yang diketahui. Yang pertama yaitu siku-sikunya di titik B. Di sudut yang B ini otomatis besarnya ialah 90 derajat. Nah, di sini ada ralat ya. Ibu ralat sudutnya di sini adalah 45 derajat. Otomatis kalau kalian ingat, keseluruhan kalau jumlah banyaknya sudut segitiga kan ada 3. Nah, kalau besar sudutnya semuanya kita jumlah selalu 180. Ya kan? Kalau di sini 90 derajat, di sini sudah 45, otomatis
yang sudut sisanya itu juga 45 derajat. Nah, dapat kesimpulan deh kalau sudut lancip yang A, sudut A dengan sudut C itu sama besarnya. Nah, ingat ya, ada aksiomanya, ada definisinya. Kalau ada segitiga siku-siku sama kaki, ini kalau ibu jungkir segitiganya bentuknya seperti ini ya. Nah, sudut siku-sikunya ibu berikan di sini. Nah, kalau sudut yang berhadapan itu besarnya sama, ya, karena di sini tadi sama-sama 45 derajat, maka efeknya, akibatnya, sisi-sisi siku-sikunya itu panjangnya adalah sama. Nah, kalian ingat-ingat. Berarti panjangnya A dan panjangnya C itu pasti sama. A sama dengan C. Kecuali kalau misalkan ini 90 ya, 90 derajat, terus ininya itu 30 derajat, ininya 60 derajat. Nah, itu beda. Nanti panjangnya beda. Bisa dicari lagi kalau ada kasus seperti ini. Nah, khusus kasus seperti ini namanya segitiga siku-siku yang sama kaki. Kaki-kakinya sama. Kenapa? Karena sudut-sudutnya itu sama. Sama-sama 45. Jadi seperti itu. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Sip. Nah, oke anak-anak, selanjutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini merupakan soal penerapan dari materi trigonometri. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalian bisa pakai aturan kosinus. Nah, tetapi di sini Ibu akan menggunakan cara perbandingan trigonometri agar kalian juga nggak kebanyakan hafalan juga ya. Jadi yang kalian ingat-ingat perbandingan atau rasio trigonometri ya, ada sin. Sin itu kan perbandingan dari sisi depan dibagi per sisi miring. Kalau disingkat kan sin demi. Terus kalau cos, cosami. Kalau tan desa. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk menyelesaikan soal seperti ini tuh bagaimana? Nah, yang pertama di sini ceritanya itu diketahui suatu ada bangunan ya. Terus ada tingginya mulai dari dasar hingga pintu yang paling atas itu tingginya 10 meter. Nah, dari bangunan ini tuh ada diproyeksikan suatu gambar segitiga. Nah, yang ditanyakan ialah tinggi keseluruhan. Jadi mulai dari anak tangga yang paling bawah sampai atap. Ya, kalau Ibu gambarkan itu tinggi segitiga yang besar. Jadi kalau saya gambarkan ada segitiga besar ini ya. Nah, terus ini ada, terus di dalam segitiga besar ada juga segitiga kecil. Ibu gambar pakai warna hijau ini. Nah, diketahui tingginya atau panjang tinggi ya, kita sebutnya tinggi. Tinggi ini tuh udah diketahui 10 meter. Nah, yang ditanyakan ialah tingginya mulai dari bawah hingga atas. Nah, ini yang ditanyakan. Ini tuh berapa? Nah, caranya adalah saya melepas segitiga itu menjadi dua bagian. Yaitu segitiga yang besar, ya kan? Dan segitiga yang kecil. Nah, dari sini kalian tahu bahwa sisi alas dari kedua segitiga itu saling berhimpit. Otomatis panjangnya sama, ya kan? Segitiga yang besar kan alasnya ini. Terus segitiga yang kecil alasnya juga ini. Nah, sama. Maka panjangnya itu pasti sama antara dua segitiga ini. Nah, segitiga yang kecil tingginya udah diketahui ya, yaitu 10 meter. Kita akan mencari segitiga yang besar itu berapa. Kita akan mencari dia itu berapa meter ukurannya. Ting. Sekarang kita melihat clue-clue lain yang diketahui selain tinggi tadi, yaitu ada besar sudut. Untuk segitiga yang kecil, sudut yang lancip yang di bawah ini besarnya 30 derajat nih ya. Sudut ini besarnya 30 derajat. Lalu untuk segitiga yang besar totalnya 45 derajat besarnya. Nah, kalian ingat loh ya, masih ingat kan? Kalau ini kan segitiganya siku-siku ya, Ibu lupa nih siku-siku segitiganya. Masih ingat kan kalau segitiga siku-siku, kalau salah satu
siku-siku kan pasti 90 derajat. Nah, kalau salah satu sudut siku-sikunya itu adalah sudut siku-siku. Salah satu sudut yang lain itu adalah 45, otomatis yang satunya juga 45. Maka akibatnya sisi siku-sikunya itu sama. Jadi kalian mencari tinggi segitiga yang besar tuh sama aja dengan panjangnya alasnya, karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Kalau di soal ini seperti itu loh ya. Hati-hati. Kalau misalkan soalnya itu ini tuh enggak 45, bukan 45, 60 kek, 70, nah itu beda lagi. Hati-hati. Ini khusus untuk yang 45. Oke, sekarang kita akan mencari, karena alasnya sama tingginya sama, oke kita cari alas dengan bantuan segitiga yang kecil, yang ini. Ya kan, alasnya kan karena berhimpit. Nah, dari sini diketahui sudut dan sisi depannya sudut. Nah, pakai perbandingan apa? Sin kah? Cos kah? Atau tan kah? Nah, tinggal dilihat. Kalau pakai sin ya, depan per miring. Apakah kalian perlu cari miring? Enggak kan? Tujuannya kan mencari alasnya ini. Jadi jangan pakai sin. Coba pakai cos. Cos ialah kosami, samping per miring. Apakah perlu cari miring? Enggak. Berarti pakai apa? Coba pakai tan. Tan ialah depan per samping. Jadi tan itu depan, depannya udah ketemu 10 per samping. Nah, sampingnya ini yang ditanyakan. Nah, kita pakai tan aja. Ya. Jadi dari sini bisa diperoleh tan 30, karena tadi sudutnya 30 ya. Tan 30 sama dengan tan itu tadi perbandingannya depan per samping. Tan desa, ingat-ingat ya. Depan per samping. Nah, berapakah nilai tan 30? Berapakah nilai tan 30? Tan 30 adalah akar 3 per 3. Kan harus hafal. Akar 3 per 3 atau setengah akar 3 sama saja. Terus kan sisi depannya udah diketahui toh 10. Nah, kita mencari sisi sampingnya yang akan kita cari. Alasnya ini loh. Oke, ini kali silang biasa anak-anak. Akar 3 kali X, Ibu lanjutkan di sini ya. Akar 3 kali X ya akar 3X. Terusan 10 kali 3, 30. X sama dengan 30 dibagi akar 3. Nah, ini kalian rasionalkan ya. Jadi semuanya dikali akar 3 semua. Nah, nanti jadinya 30 kali akar 3, 30 akar 3 per 3 akar 3 kali akar 3 kan 3. Nah, ini coret-coret 30 bagi 3 10. Jawabannya 10 akar 3. Nah, selesai. Jadi alasnya ini adalah 10 akar 3. Ini loh. Ini alasnya 10 akar 3. Nah, maka karena segitiga yang besar itu merupakan segitiga siku-siku sama kaki, berarti yang tingginya ini juga sama, 10 akar 3. Loh Bu, kalau misalkan ada pertanyaan ya, segitiganya itu bukan segitiga bukan segitiga siku-siku sama kaki Bu. Misalkan tadi kamu udah ketahuan nih, ini 10 akar 3 ya. Nah, terus kan tingginya yang akan dicari, tapi ini bukan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, lalu bagaimana Bu? Lah pakai perbandingan yang lain. Misalkan di sini kan udah diketahui 60 ya, pakai 60 lah misalkan. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana? Ya udah pakai perbandingan yang lain. Nah, ini yang ditanyakan sisi depannya sudut. Nah, di sini ada clue sisi sampingnya sudut. Pakai apa? Yang ada perbandingan depan dan samping. Sin demi ada miringnya. Kosami ada miringnya. Tan desa tetap pakai tan ya. Jadi tadi jawabannya nanti tan 60 sama dengan, nah ini depannya yang ini yang akan dicari X per sampingnya 10 akar 3. Nah, nanti ketemu nanti anak-anak jawabannya. Udah seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar mencermati apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, berikut saya mau menjelaskan bagaimana cara memecahkan soal seperti ini secara prosedur. Nanti untuk hitungannya bisa kalian kerjakan sendiri ya. Jadi saya hanya mengarahkan bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Nah, di sini saya pakai cara murni, cara full hitungan pakai pisah-pisah ya. Saya nggak pakai aturan.
Jadi di sini ceritanya ada suatu segi 12, yaitu segi 12 itu apa sih? Dia itu segi banyak yang beraturan. Seperti ini kalau Ibu gambar. Nah, diameternya 8. Jadi diameter tuh ini loh, serot, itu 8. Otomatis kalau saya mengukurnya dari titik pusatnya, dia itu berarti kan 44 toh. Ini dalam meter ya. Nah, terus ceritanya di posko tersebut tersedia 10 tenda segi 12. Jadi nanti ini dikalikan 10 ya. Luas yang ada ini nanti dikalikan 10 di akhirnya, di finalnya. Nah, kita mencari luasnya dulu. Luas 1 segi 12 ini ada berapa? Berapa sih luasnya? Nah, cara mencari luas sama aja kalian cari dulu luas 1 segitiga. Ambil sampel 1 segitiga dulu, luasnya berapa, terus kalian kalikan 12. Ya kan sama aja seperti itu. Oke, kalau Ibu ambil sampel, nanti model segitiganya seperti ini. Segitiga sama kaki. Duh, kok bisa sama kaki? Iya, karena kaki-kakinya kan sama, toh 4 semua. 4 meter semua. Ini 4, ini 4. Lalu sudutnya, mengapa ini kok 30 Bu? Padahal di bacaannya nggak diketahui 30. Nah, karena dia segi 12 beraturan, otomatis dia itu sudutnya sama. Kalau satu lingkaran itu adalah besarnya 360, karena segi 12 ya udah bagi aja. 360 bagi 12, maka dapatlah satu segitiga itu sudutnya ialah 30 derajat. Nah, ini bisa kalian pakai aturan sinus, tapi di sini saya pakai Pitagoras sih, lebih pakai rasio trigonometri nanti, yang sin, demi, kosami kan bisa kayak gitu. Oke, saya ini langsung potong aja. Saya kan tujuannya mau mencari luasnya segitiga ini toh. Nah, ingat rumusnya luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya toh. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Rumusnya luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini nggak diketahui semua loh nak. Alasnya masih nggak ketahuan, apalagi tingginya juga nggak diketahui. Nah, yang diketahui apa di segitiga ini? Hanya cluenya adalah sudut ini 30 derajat dan sisi-sisi miringnya. Nah, kita mencari sudut ini ya. Karena dia segitiga sama kaki, pasti ini bisa diketahui toh. Nah, di sini 30 anak-anak. Berarti sisanya berapa? 180 kurangi 30 adalah 150. Ada dua sudut yang sama besar, yaitu 150 bagi 2. Berarti ini masing-masing besarnya 75 derajat. Nah, udah ketahuan nih cluenya. Maka dari sini saya potong lagi menjadi segitiga separuh ini. Ya kan? Ini kan 90 toh. Ini 75. Nah, ini separuhnya berapa? Kalau semuanya 30, ini separuhnya ini 15. Ini 4 meter. Nah, langsung ini bisa dicari pakai rumus ya. Cara mencari sisi depan ya atau sisi samping, terserah mau cari apa, karena ini kedua sudutnya udah diketahui dengan bantuan sisi miring. Nah, jadi kalian bisa pakai cos atau pakai sin. Saya pakai cos ya. Cos sahami. Cos samping itu kan ini. Saya dari sudut ini deh, sudut 15 ini. Jadi sampingnya 15 tuh ini ya. Samping per miring, berarti cos 15 sama dengan X per 4. Nah, kalian mencari cos 15 dulu itu berapa untuk mengetahui X. Nah, di sini X-nya kan sebagai tinggi segitiga ini. Nah, ntar ketahuan tingginya. Setelah tingginya ketemu, terus kalian mencari alasnya. Nah, ini alas. Nah, karena di sini sampelnya hanya separuhnya aja ya, nanti jangan lupa dikalikan 2 biar ketemu alas fullnya. Nah, tadi kalau udah ketemu si X-nya ini, kalian bisa pakai Pitagoras atau pakai yang lain yang ada D-nya. Tadi cos 15 ya waktu pakai D. Jadi pakai sin demi. Sin 15. Jadi kan depan ini
Misalkan saya beri Y ya, per miringnya 4. Nanti ketemu. 15 ditulis dulu berapa. Ketemu deh ini nanti berapa. Jangan lupa ditambahkan dengan satunya lagi kan sama. Ketemu deh. Baru dari sini bisa ditulis. Kalian bisa mencari luasnya segitiga. Setengah kali alasnya ini ya, yang Y ini. Atau 2Y ya. Kali tingginya di X tadi. Ketemu deh luasnya, baru dia nanti kamu kalikan 12 karena ini segi 12 dikali 12. Setelah dikali 12 itu ketemu luasnya segi 12 ini. Nah, karena yang ditanyakan itu dia itu ada 10 segi 12, nanti hasil akhirnya dikalikan 10. Jadi seperti itu ya alur untuk menyelesaikan soal ini. Ya, soal ini tetap sama, yaitu tentang trigonometri. Nah, kalau di soalnya sudah ada ilustrasinya, kalian enak, nanti tinggal sketsa-sketsa untuk mencari yang dicari. Nah, kalau soalnya masih seperti ini, kalian harus mengilustrasikan. Jadi jangan malas-malas untuk menggambar, ya. Oke. Pesawat terbang dari titik A ke titik B sejauh 10 km. Dari sini kamu gambar. Jadi ada 2 titik ya, titik A dan titik B. Nah, dia itu terbang jauh 10 meter. Maka panjang ruas garis AB itu adalah 10 meter. 10 km, maaf. Lalu dari titik B dia berputar haluan ke titik C sejauh 20 km. Nah, untuk sudut-sudutnya kita tulis nanti ya. Tadi dari A ke B, Bu, ini maksudnya 0,40 itu apa? Kita lanjutkan dulu dari B ke C itu 100. Sudutnya 100, panjangnya 20. Ini titik C. Ini 20 kilo. Oke. Nah, sekarang kita akan melukis sudutnya. A ke titik B, titik A ke titik B itu sudutnya itu 0,40, berarti itu sudut luar ya. Jadi kalau Ibu bikin suatu garis yang memotong titik A dan titik B dan garis itu sejajar, maka garisnya seperti ini. Nah, ini garis yang pertama, dia sejajar dengan garis yang di titik B. Nah, ini garis yang kedua. Nah, dari sini didapatkan sudut yang diminta. Dari titik A ke titik B kan udah ketahuan udah diketahui kalau sudutnya itu ini 40 ya, dari sini ngukurnya. Nah, ini 40 derajat. Nah, dari garis bantu yang putus-putus warna biru ini kita tahu bahwa sudut A ini dia itu berseberangan berseberangan ya dengan titik B, sudut yang B ini, yang ini. Nah, otomatis besarnya sama. Di sini juga 40 derajat. Nah, untuk titik B ke titik C itu besar sudutnya adalah 100 derajat, yang ini anak-anak. Nah, ini 100 derajat. Lalu yang ditanyakan itu jarak terdekat dari titik A ke titik C. Berarti kita mencari panjangnya ini. Nah, ini yang akan kita cari. Ini tuh panjangnya berapa? Nah, kita pakai aturan kosinus. Ya, ini kan udah ketahuan nih. AB kan udah ketahuan panjangnya 10. Terus BC udah ketahuan panjangnya 20. Nah, lalu AC berapa panjangnya? Pakai aturan kosinus. Nah, syaratnya apa? Sudut yang berhadapan dengan sisi yang ditanyakan ini harus ketahuan dulu. Nah, ini loh sudut ini loh. Nah, ini kan masih nggak jelas baru ketahuan separuh aja, nggak sampai separuh nih, 40 derajat. Lalu yang sisanya ini berapa? Nah, ini bisa kalian cari pakai ini, ada clue ini 100. Nah, ini merupakan garis yang lurus, garis lurus. Jadi sudut ini dia tuh berpelurus. Sudut lurus besarnya itu adalah 180 derajat. Nah, di sini udah dicicil 100. Maka berapakah ini sisanya? Nah, berarti kan 80 ini. Nah, karena dia garis lurus. Dapat deh. Berarti kesimpulannya sudut ABC, sudut ini. Nah, sudut ABC itu yang besar ini ya. Dia itu taruh sini
besarnya adalah 40 ditambah 80, yaitu 120. Nah, dari sini langsung bisa dicari nih panjang sisi AC berapa, pakai rumusnya aturan kosinus. AC kuadrat sama dengan AB ya. Cara ngafalinya gampang. Jadi panjang sisi AC yaitu sisi yang diketahui, dua sisi yang lain, jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat, terus dikurangi 2 kali dari kali sisi-sisinya AB kali BC cos sudut yang di hadapan dari sisi itu. Berarti cos 120. Sudah, tinggal dimasuk-masukkan. AC kuadrat sama dengan panjang sisi AB kan 10 kuadrat toh. 10 kuadrat itu 100. Terus ditambah BC kuadrat. BC kan 20. 20 kuadrat berarti 400. Dikurangi 2 kali AB-nya itu 10. BC-nya 20. Cos 120 adalah karena dia ada di kuadran. Di kuadran 2 toh, rumahnya sin kan min, jadi min setengah. Oke, tinggal dikerjakan ya. Ini ditambahkan aja. 100 tambah 400, 500. Ini kan saya coret ke sini ya. Seret 20 bagi 2 itu 10 kali min 1 sama dengan min 100. Jadi 2 dikali min 100. AC kuadrat sama dengan 500 ditambah min 2 kali min 100, min kali min plus 200. Jadi AC-nya ketemu, ini kan pangkat 2 toh, kalau dipindah jadi akar dia. 500 tambah 200 itu adalah 700. Akar 700 kan 7 kali 10 ya. Dikeluarkan yang bisa jadi 10. Ini bisa kalian cari pakai pohon faktor ya. Ini saya langsung cepat aja. Akar dari 700 ialah 10 akar 7. Selesai. Jadi panjang sisi AC ini adalah 10 akar 7. Udah seperti itu anak-anak. Selanjutnya, soal ini tetap sama ya, soal kelas 10, yaitu tentang program linier. Nah, dalam soal ini hanya sebagian kecil saja dari program linier, yaitu tentang pertidaksamaan linearnya. Ini bukan sistem ya, tapi hanya ada satu aja yang diminta. Jadi ada cerita, lalu kalian modelkan ke bentuk pertidaksamaannya itu seperti apa. Nah, tips dari saya, setiap kalian baca clue satu kalimat langsung dimodelkan. Biar gak terbuang waktunya, kalian baca dulu per kalimat-kalimat. Jangan dibaca sampai habis. Oke. Seorang anak ingin beli apel dan jeruk. Dari sini langsung bisa ya. Langsung bisa kalian, karena oh berarti apel itu X, jeruk itu Y. Dia dua variabel yang berbeda. Menargetkan mengeluarkan pengeluaran tidak lebih dari 150.000. Nah, maka kesimpulannya, apel kamu beli 2 jenis buah ini, kamu itu uangmu tuh hanya 150.000. Berarti gak boleh melebihi 150.000. Dari sini bisa dimisalkan, dimodelkan X ditambah Y ya, harus bla 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 150.000. Karena nggak boleh melebihi 150.000, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan ialah kurang dari atau sama dengan. Seperti ini. Kalau ngepres 150.000 masih tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu melebihi. Berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Sudah selesai. Seperti itu anak-anak.